Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Amane dan Yuki pun mengikuti petunjuk dari catatan milik Kazuki. Seketika mereka pun menemukan tempat yang dimaksud dalam catatan milik Kazuki. Ketika sudah menggali, Amane pun menemukan box yang dikubur di dalam tanah. Ternyata di dalam box pun terdapat surat yang ditujukan kepada Amane, di mana surat tersebut berisi tentang para siswa yang lainnya mengalami penyakit yang dikarenakan memakan daging manusia, dan meminta Amane agar menjaga Yuki. Terlihat Amane pun mengenang tempat yang membuatnya menderita. Seketika Amane pun berdoa untuk teman-temannya. Amane pun juga terlihat sangat menyesal karena tidak bisa meminta maaf kepada teman-temannya, serta dirinya berjanji tidak akan meminta maaf lagi dan akan selalu berterima kasih kepada temannya. Terlihat HP Amane pun berbunyi. Ternyata ada laki-laki misterius yang sedang menelponnya. Di sisi lain, Yuki pun juga mendapatkan telepon dari Sachi agar Yuki bisa mengetahui orang yang menelpon Amane. Ternyata orang yang menelpon Amane merupakan ayah dari salah satu temannya. Orang tersebut pernah bertemu dengan Yuki 1 jam sebelum penyanderaan. Terlihat Sachi dan yang lainnya pun sedang berkumpul di ruang tamu. Tiba-tiba datanglah Keiji mencari Amane. Seketika Keiji pun mengeluarkan senapannya. Sachi yang mendapatkan kesempatan pun tetap menelpon Yuki ketika HP-nya sedang disita. Terlihat Yuki pun meminta bantuan kepada Chibi. Amane yang mendengar perkataan Yuki pun terlihat sangat penasaran kepada Yuki. Scan berganti. Terlihat Keiji pun sangat bangga bisa melakukan hal tersebut untuk membalas kematian anaknya. Di sisi lain, Keiji pun menyadari jika dirinya sudah dikepung. Tanpa banyak waktu pun Keiji langsung menembaki para penyergap. Terlihat keadaan di sekitar sekolah pun sudah dipenuhi pasukan khusus. Tiba-tiba Amane dan Yuki pun datang. Amane yang melihat pasukan khusus pun dirinya teringat di mana Yuki pernah cerita dengannya, yang di mana pekerjaan Yuki merupakan pekerjaan yang kotor. Terlihat Chibi pun menjelaskan tentang keadaan sekarang, serta dirinya mendapatkan kendala yang di mana tidak ada ruang untuk melumpuhkan Keiji. Seketika Yuki memberikan saran untuk menembaknya melalui jendela kamar mandi, serta akan membidiknya dari mercusuar. Terlihat Chibi pun kurang yakin dengan rencana Yuki. Seketika Yuki mengatakan zona tembak 15 cm. Chibi pun terlihat kaget karena 4 tahun yang lalu ada seorang teroris yang dilumpuhkan dengan celah 15 cm yang melakukan tak lain legendaris Asako yang merupakan guru Yuki. Terlihat Yuki pun menyuruh agar Keiji dipancing ke toilet serta meminta restu kepada sang kepala sekolah.
Tanpa banyak waktu, Yuki pun langsung bersiap-siap, serta memanfaatkan makina yang sudah dilatih olehnya. Ternyata Yuki pun memberikan kode kepada makina. Makina yang mengerti maksud Yuki pun seketika makina melaksanakan tugas yang diberikannya. Hal inilah yang membuat makina berakting agar bisa pergi ke toilet. Seketika Michiru pun juga ingin ikut karena dirinya sudah tidak tahan menahan kencingnya. Dan akhirnya mereka berdua pun dibawa ke kamar mandi. Terlihat Sachi yang mendapatkan kesempatan pun langsung memberikan informasi kepada Yuki. Di sisi lain, Yuki pun sudah bersiap membidik dari mercusuar. Makina yang sudah masuk ke dalam kamar mandi pun dirinya mencari cara untuk menghancurkan toilet. Tetapi makina pun mendapatkan pukulan sehingga mendorong Michiru. Kepala Michiru pun menghancurkan toilet yang dimaksud Yuki dan membuat misi makina pun berhasil. Terlihat Amane pun mendapatkan ancaman dari Keiji, di mana Amane tidak datang akan membunuh salah satu temannya. Amane yang tidak ingin temannya celaka pun dirinya langsung bergegas untuk menghampiri Keiji. Amane pun tidak sendiri, karena Yuki sudah meyakinkan Amane jika hanya dirinya lah yang bisa mengendalikan Keiji. Scan berganti. Terlihat Amane pun datang menghampiri Keiji dengan membawa air. Seketika Amane menyuruh untuk melepaskan teman-temannya. Tetapi Keiji pun tidak langsung melepaskannya, melainkan menyuruh Amane untuk memakai seragamnya. Di sisi lain, Yuki pun mendengar pembicaraan Keiji, yang dimana Keiji masih tidak terima putrinya tewas dimutilasi, sedangkan Amane masih bisa menikmati kehidupannya. Sehingga Keiji menginginkan nyawa Amane dan berjanji akan melepaskan teman-temannya. Terlihat Amane pun tanpa ragu mengiyakan permintaan Keiji. Tetapi Keiji tidak langsung menembakkannya, melainkan Keiji menyiksa Amane terlebih dahulu agar dirinya bisa terpuaskan. Sakaki dan yang lainnya pun langsung membela Amane ketika melihatnya disiksa. Terlihat Keiji pun tidak menghentikan amarahnya. Bahkan dirinya pun ingin melepaskan nafsunya ketika melihat Amane yang seksi. Di sisi lain, Yuki pun mengalami kendala, yang dimana HP Sachi kehabisan baterai. Keiji pun mulai aksinya, sehingga membuat otong Keiji pun berdiri kokoh. Tanpa banyak waktu pun Keiji mengajak Amane pergi ke toilet. Terlihat Yuki pun mendapatkan kesempatan. Seketika dirinya memberikan konfirmasi kepada Chibi untuk bersiap menembak. Dan akhirnya Yuki pun menembakkan senapannya. Tembakan Yuki pun berhasil mengenai Keiji. Amane yang mempunyai kesempatan pun langsung melarikan diri serta menyelamatkan teman-temannya. Keiji pun mulai diringkus oleh pasukan khusus. Kini Yuki sudah melampaui gurunya yang berhasil menembakkan dengan celah 15 cm. Terlihat Amane pun meminta maaf kepada teman-temannya. Yuki pun terlihat meminta status kepada Chibi. Seketika Chibi memberitahukan jika para siswa selamat. Scan berganti. Terlihat seorang pria sedang membawa basoka. Seketika dirinya pun menembaki helikopter dan kapal yang sedang mengejarnya, dan membuat film pun bersambung. Gimana seluruh animenya? Menurut anime ini seru dan bisa bikin baper.
yang dimana Yuki menyelamatkan beberapa gadis hingga mendapatkan hati dari para gadis. Ya, mungkin dari semua episode anime ini sudah saya review. Dan mungkin saya akan melanjutkan season keduanya. Jika kalian ingin request, tolong di komen ya, agar saya bisa review anime atau filmnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Serta share ke teman-teman kalian ya cuk, agar Ane lebih semangat untuk membuat konten review anime lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.